Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan materi kami yang berjudul kalimat. Saya Nadila Sapitri Harahap sebagai moderator, dan di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani bersama 9 rekan-rekan saya. Yang pertama ada Depidora Hutagalung, yang kedua Risma Lapatima, yang ketiga Rahmayanti Batubara, yang keempat Indah Safira, yang kelima Bella Afriani, yang keenam Siti Marwatul Husna Batubara, yang ketujuh Dia Ayuning Tia, yang kedelapan Budiman Hadi, yang kesembilan Anju Dadang Manto Sitorus. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh presentator pertama. Kepada presentator pertama dipersilahkan. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari beberapa kata yang mengungkapkan pikiran secara utuh. Kalimat dapat digunakan secara lisan maupun tulisan. Ciri-ciri kalimat yang pertama memiliki pola intonasi final, yang kedua terdiri atas klausa, yang ketiga memiliki unsur-unsur seperti subjek atau S, predikat atau P, objek atau O, dan keterangan atau K, yang biasa disingkat sebagai SPOK. Cara penulisan kalimat dalam bentuk tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Contoh, Andi sedang makan. Tolong tutup pintu itu. Dalam bentuk lisan, kalimat ditandai dengan alunan titik nada, keras lembutnya suara, disela dengan jeda, dan diakhiri dengan nada selesai. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dasar struktur kalimat bahasa Indonesia atau SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. SPOK merupakan fondasi pembentukan kalimat yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Contoh pertama, kakak membeli obat di klinik. Subjek di sini merupakan orang yang melakukan tindakan atau pelaku. Jadi subjeknya adalah kakak. Lalu predikatnya adalah membeli, yaitu tindakan atau aksi yang dilakukan oleh si subjek. Lalu obat merupakan objek yang dikenal oleh tindakan, dan klinik merupakan keterangan yang menunjukkan tempat. Contoh kedua, Dani menuang air di gelas. Subjeknya adalah Dani, orang yang melakukan tindakan. Lalu predikatnya adalah menuang, aksi atau tindakan yang dilakukan oleh si Dani. Objeknya adalah air, dan gelas merupakan keterangan yang menunjukkan tempatnya. Keterangan tidak hanya menunjukkan tempat, namun juga menunjukkan waktu, cara, dan keterangan lainnya. Sebagai contoh yang ketiga, Siva mendengarkan musik di malam hari. Siva sebagai subjek, mendengar menjadi predikat, dan musik merupakan objek, lalu malam hari menjadi keterangan waktu. Penguasaan struktur SPOK tidak hanya membantu kita untuk berkomunikasi lebih jelas, lalu juga meningkatkan kemampuan literasi dan juga pemahaman teks. Struktur ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan kalimat yang kompleks dan juga pengembangan keterampilan menulis. Baik, saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan gagasan, pesan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau si penulis. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang A. Kesepadanan. Struktur kalimat harus seimbang antara gagasan dan bahasa yang digunakan. Contohnya, semua mahasiswa STIE Bina Karya ini wajib membayar uang kuliah. Yang B. Keparelan. Dengan adanya keparelan, bentuk kata yang digunakan kalimat tersebut memiliki kesamaan. Artinya, kalau kalimat pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga harus menggunakan verba. Contohnya, ayah memotong tanaman dan membuangnya ke dalam keranjang. C. Ketegasan. Kalimat yang harus jelas disampaikan dan memiliki makna agar tidak terjadi kesalahpahaman atau tidak dimengerti. Contohnya, dosen mengharapkan mahasiswanya memahami materi yang diberikan. Selanjutnya itu D. Kelemahan. Hindari penggunaan kata yang berlebihan atau tidak diperlukan. Contohnya, wanita itu memakai sepatu olahraga. Cermatan, yaitu tepat dalam pemilihan kata dan susunan kalimat agar tidak menimbulkan makna ganda. Contohnya, ayah dan bang sedang duduk di ruang TV. Yang F. Kepaduan, yaitu pernyataan dalam kalimat itu harus disampaikan secara teratur. Contohnya, surat itu sudah saya baca.
Yang F, kelogisan. Kalimat yang dibuat memiliki keterangan yang logis dan jelas. Contohnya, Andi membaca buku itu dengan serius. Nah, kita masuk ke kesimpulannya nih. Jadi, kalimat merupakan satuan bahasa yang dasar, namun memiliki fungsi yang sangat vital karena menjadi wadah penyampaian ide, gagasan, perasaan, pikiran, terus informasi dari satu pihak ke pihak lain. Nah, kalimat secara umum terdiri atas beberapa kata yang disusun berdasarkan kaidah tertentu agar maknanya dapat dipahami dengan jelas. Nah, sebuah kalimat harus memiliki ciri-ciri utama, yaitu memiliki intonasi yang final, terdiri atas minimal satu klausa, serta memiliki unsur-unsur penting dalam struktur kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, biasanya itu disebut dengan pola SPOK. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman selama mengikuti presentasi ini. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman baru serta memotivasi teman-teman untuk lebih cermat dalam membuat kalimat yang efektif sesuai dengan pola SPOK. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.